it starts to snow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bu Alfi Nikmah selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya hormati juga teman-temanku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesempatan dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Saya di sini akan saya dan teman-teman saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah tentang penyuntingan naskah. Saya di sini sebagai moderator akan membacakan pemateri. Saya Hasnawati Hidayah sebagai moderator. Pemateri pertama yaitu Muhammad Syamsul Arif, pemateri kedua yaitu Ana Bilqis Alwidadi, pemateri ketiga yaitu Hanun Cantika. Kepada pemateri pertama kami persilakan untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Sebelumnya kami akan menyampaikan makalah kami tentang penyunting naskah, dan sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Bab 1, pendahuluan. Penyuntingan telah ada dalam dunia penerbitan buku di Indonesia sejak 1890, dikerjakan oleh orang non-pribumi, yaitu oleh orang Belanda dan Tionghoa. Penyunting merupakan kegiatan yang penting bagi naskah. Sebelumnya disebutkan naskah dalam pengertian ini dapat berupa naskah, buku, atau artikel. Tanpa memulai penyunting, naskah tidak dianggap layak cetak atau terbit. Sekalipun naskah tersebut milik penulis ternama, tetap harus memulai prosedur penyuntingan karena tidak ada yang tahu kesalahan penulis dan naskahnya jika naskahnya tersebut belum mulai proses penyuntingan. Kegiatan penyuntingan dilakukan oleh orang yang ahli di bidang penyuntingan. Seorang penyuntingan atau bisa juga disebut editor harus menguasai ejaan yang baik dan benar sesuai EYD yang harus diperbarui. Selain penguasaan ejaan, penyunting juga harus memiliki tanggung jawab terhadap naskah yang disyuting. Penyunting berdasarkan aspek-aspek penyuntingan, yaitu penyuntingan isi, penyuntingan kebahasaan, penyuntingan penyajian, penyuntingan grafika, penyuntingan wawasan kebahasaan, dan penyuntingan gawa selingkung. Jika penyunting melaksanakan kegiatan penyuntingan dengan baik dan benar berdasarkan aspek-aspek dan disertai rasa tanggung jawab terhadap naskah, maka akan terciptalah naskah yang layak cetak atau terbit. Penyunting atau pengedit jamaknya dihubungkan dengan kegiatan mempersiapkan sebuah naskah, baik berupa tulisan pendek ataupun calon buku. Dari segi bahasa, tugas penyunting adalah pengolah bahasa sebuah naskah, melakukan perbaikan di mana perlu dengan pegang pada kadang bahasa hingga sesampai di tangan membaca. Naskah itu menjadi lebih tertib secara tata bahasa, dengan kata lain kerja. Penyunting berurusan dengan bahasa, dan bahasa di sini diperlakukan sebagai sarana belaka bagi penulis guna menyampaikan ide atau perasaannya. Fungsi seorang penyunting tidak berhenti pada perbaikan ejaan dan tata kalimat, tapi juga berperan untuk
memastikan apakah ide penulis sampai ke membaca acara utuh, tidak kurang, tidak lebih dan benar, dan arti bersesuaian dengan fakta. Dari latar belakang tersebut kami rumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana pengertian penyuntingan masalah? 2. Bagaimanakah cara-cara penyuntingan naskah? 3. Yang terakhir, bagaimana langkah-langkah penyunting naskah? Pembahasan pertama yaitu saudara Ana Bilqis Alwidadi, kepadanya kami persilahkan. Penyunting naskah tidak ketinggalan informasi. Yang keenam, memiliki ketelitian dan kesabaran. Jadi, meskipun mengantuk, seorang penyunting naskah harus tetap teliti menyunting setiap kalimat, setiap kata, setiap istilah digunakan penulis naskah. Yang ketujuh, memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Seorang penyunting naskah tentu harus tahu kalimat yang layak cetak, kalimat yang perlu diubah konstruksinya, dan kalimat yang perlu diganti dengan kata lain. Dalam hal ini, seorang penyunting naskah harus peka terhadap hal-hal yang berbau sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau tidak peka, penerbit bisa rugi di kemudian hari. Yang kedelapan, memiliki keluasan. Seorang penyunting naskah harus bersikap dan berlaku luas atau supel. Hal ini penting karena penyunting naskah sering berhubungan dengan orang lain. Minimal, penyunting naskah berhubungan dengan penulis atau pengarang naskah. Dalam berhubungan dengan pihak luar, seorang penyunting naskah bertindak sebagai duta atau wakil penerbit. Yang kesembilan, memiliki kemampuan menulis. Seorang penyunting naskah juga perlu memiliki kemampuan menulis, minimal mampu menyusun tulisan yang elementer. Karena dalam pekerjaannya sehari-hari, seorang penyunting naskah pada suatu saat harus menulis surat kepada penulis atau calon penulis naskah, menulis ringkasan isi buku atau sinopsis, atau menulis biografi singkat, biodata penulis. Yang ke-10, menguasai bidang tertentu. Alangkah baiknya kalau penyunting naskah menguasai salah satu bidang keilmuan tertentu. Misalnya, ilmu bahasa, ilmu sastra, biologi, matematika, dan yang lain-lain. Hal ini tentu akan membantu penyunting naskah dalam tugasnya sehari-hari. Yang ke-11, menguasai bahasa asing. Seorang penyunting naskah pun perlu menguasai bahasa asing yang paling banyak digunakan di dunia internasional, yakni bahasa Inggris. Karena dalam menyunting naskah, seorang penyunting naskah akan berhadapan dengan istilah-istilah bahasa Inggris atau istilah-istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Di samping itu, perlu diketahui bahwa buku terjemahan yang paling banyak diterjemahkan di Indonesia adalah buku yang berasal dari bahasa Inggris. Pendek kata, makin banyak bahasa asing yang dikuasai penyunting naskah, makin baik. Semua bahasa asing itu akan melancarkan pekerjaan si penyunting naskah. Yang ke-12, kode etik penyuntingan naskah. Seorang penyunting naskah perlu menguasai dan memahami kode etik penyuntingan naskah. Dengan kata lain, penyunting naskah harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam penyuntingan naskah. Jika penyunting naskah tidak memahami kode etik penyuntingan naskah, ada kemungkinan dia akan salah langkah atau salah sunting. Hal ini akan berakibat buruk di kemudian hari. Bismillah, saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyuntingan naskah. Yang pertama,
membaca ulang konsep dasar teks naskah yang telah selesai dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian, mengidentifikasi dan memperhatikan kesalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa yang meliputi A. Kesalahan penggunaan kata baku dan tidak baku. B. Kesalahan ejaan. Di bagian ini penyunting meliputi koreksi penggunaan huruf kapital pada judul sapar, gelar, nama, kota. Yang C. Kesalahan tanda baca. Di tahapan ini, penyunting meliputi koreksi pada penggunaan tanda baca seperti tanda tanya, tanda seru, koma, titik dua, dan lain sebagainya. Kesalahan diksi atau pemilihan kata. Yang ke E, kesalahan struktur. Di tahapan ini, penyunting memperhatikan kepaduan, kelogisan, dan struktur kalimat teks karangan, sesuai dengan aturan yang benar atau belum. Yang ke F, kesalahan konjungsi atau kata penghubung. Pengguna konjungsi atau kata penghubung meliputi hubungan antara kata dalam kalimat dan antara paragraf. Langkah yang ketiga, memperhatikan tata letak. Tulisan atau naskah meliputi penampilan posisi judul utama, judul tambahan, subjudul, dan lain sebagainya. Yang keempat, memperhatikan identitas, spasi, dan tingkat kerapatan antara kata, kalimat, dan paragraf. Yang kelima, memperbaiki kesalahan-kesalahan teks atau karangan yang telah diidentifikasi sebagai tersebut. Langkah yang keenam, sebagai tahapan finalisasi seseorang penyunting, sebaiknya dibaca ulang teks atau naskahnya tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.